Pernah nggak sih kita lihat atau dengar cerita soal ini? Ada orang yang tadinya kita tahu alim banget, rajin ibadahnya, tiba-tiba setelah belajar ilmu hakikat malah jadi ninggalin ritualnya. Aneh kan? Nah, di bahasan kali ini kita mau coba bongkal pertanyaan besarnya. Kok bisa begitu? Dan biasanya ini nih kalimat andalannya. Aku udah sampai, nggak perlu lagi bentuk. Kedengarannya sih dalam banget ya. Tapi justru disinilah masalahnya. Ini bukan tanda pencerahan teman-teman. Ini justru lampu merah tanda bahaya. Yuk kita pecahin misterinya. Oke, mari kita gali lebih dalam. Pertanyaan utamanya adalah, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang sampai dia ngerasa udah melampaui ritual yang jadi fondasi agamanya? Apakah ini sebuah kemajuan? Atau jangan-jangan ini sebuah penyimpangan yang fatal? Kita masuk ke bagian pertama, paradoks jalan ruhani. Nah, disinilah kita akan melihat sumber kesalahpahamannya. Paradoksnya tuh gini, gimana mungkin sesuatu yang harusnya bikin kita makin dekat sama Tuhan, malah bikin seseorang menjauh dari perintahnya? Fenomena ini beneran ada loh. Seseorang yang tadinya sholatnya nggak pernah bolong, puasa, zikir, pas udah belajar hakikat malah jadi ngeremehin syariat. Dari kacamata mereka, mereka ngerasa udah nemuin intinya, jadi kulitnya udah nggak penting lagi. Tapi apa bener kayak gitu? Nah, ini dia poin kuncinya yang harus kita pegang dari awal. Fenomena ini sama sekali bukan tanda pencerahan atau kemajuan spiritual. Justru kebalikannya, ini adalah sinyal yang jelas banget kalau ada yang salah arah. Ada penyimpangan yang tersembunyi di balik pemahaman yang kelihatannya tinggi. Sekarang, yuk kita bedah jebakan pemikirannya. Kita sebut saja jebakan sudah sampai. Ini adalah perangkap psikologis dan spiritual yang halus banget. Sampai-sampai banyak yang nggak sadar kalau udah terperangkap di dalamnya. Kalau dalam istilah psikologi, ini namanya spiritual bypass. Gampangnya gini deh, daripada repot-repot ngurusin masalah emosi, seseorang malah bilang, udahlah, aku meditasi aja, kirim energi positif. Nah, itu namanya bypass, pakai spiritualitas buat lari dari tanggung jawab. Dalam konteks kita, ini terjadi saat konsep-konsep ruhani yang tinggi dijadiin alasan buat nggak ngerjain ibadah fisik. Dan ini dia nih alibi-alibi klasiknya. Mungkin kita pernah dengar ya, hati aku kan zikir terus, ngapain lagi diucapin. Atau aku sholat itu pakai rasa, bukan cuma gerakan fisik. Dan yang paling pamungkas, aku udah sangkai di tujuan. Ritual itu kan cuma kendaraan buat pemula. Dengerin baik-baik ya, ini semua bukan suara pencerahan. Ini tuh suara ego yang lagi ngebajak spiritualitas buat males-malesan. Oke, kalau gitu gimana kerangka yang benarnya? Jawabannya itu bukan ninggalin, tapi justru menyatukan. Ada 4 lapisan yang harus jalan barengan, nggak bisa dipisah-pisah. Coba lihat tabel ini dia peta yang benar. Semua berawal dari syariat yang ngatur hidup lahiriah kita. Terus kita masuk lebih dalam ke tarikat buat ngebersihin batin kita. Makin dalam lagi kita ketemu hakikat, kesadaran soal siapa diri kita sebenarnya. Dan puncaknya ada makrifat, yaitu menyaksikan siapa Tuhan. Lihat kan alurnya, dari luar ke dalam. Bukan ninggalin, tapi mendalami. Keempatnya itu satu paket. Nah, disinilah letak kesalahan paling dasarnya. Lihat yang di kiri. Orang yang salah paham itu ngelihat jalan spiritual kayak tangga. Tiap kali naik, anak tangga di bawahnya ditinggalin gitu aja. Sekarang, lihat yang di kanan. Realitasnya itu lebih kayak lingkaran konsentris. Semakin kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, lapisan luarnya itu justru makin kuat dan makin bermakna, bukan malah dibuang. Analogi ini penting banget buat kita paham bahayanya. Jadi, pas seseorang ngerasa udah naik kelas dan udah melewati level syariat, dia itu sebenarnya nggak lagi ada di puncak tangga. Dia justru lagi jatuh bebas dari tangga itu. Oke, sekarang kita masuk ke biang keroknya. Ego. Yuk kita lihat gimana keakuan kita, sesuatu yang ada di dalam diri kita semua, bisa ngebajak kebenaran spiritual yang paling tinggi sekalipun. Ini adalah salah satu puncak pemahaman spiritual. Aku ini cuma ilusi. Yang beneran ada itu cuma Allah. Kebenaran yang luar biasa indah. Tapi hati-hati, kebenaran setinggi ini kalau jatuh ke tangan ego yang licik bisa dipelintir jadi senjata yang paling bahaya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik bedanya. Jauh banget. Di satu sisi ada interpretasi ego yang bilang, diriku udah nggak ada, jadi ya siapa yang mau sholat? Tapi di sisi lain, makna yang sejati itu justru keangkuhanku yang lenyap, jadi ketaatanku sekarang jadi total. Paham kan bedanya?
Bukan berarti bebas kewajiban, tapi justru bebas dari rasa sombong. Jadi ibadahnya makin tulus, makin pol. Terus, gimana caranya kita tahu mana pemahaman yang asli dan mana yang palsu? Apa nih tolak ukurnya? Nah, mari kita lihat tanda-tanda makrifat yang sejati. Bukti paling kuat itu ia ada pada manusia dengan pemahaman ruhani paling dalam. Nabi Muhammad SAW. Beliau yang paling sampai justru jadi orang yang paling taat dan paling cinta sama syariat. Beliau bahkan bilang, sholat adalah penyejuk mataku. Bukan beban, tapi puncak kerinduan dan ketenangan. Pertanyaan ini benar-benar nonjok ya. Kalau pribadi yang paling sampai saja masih sujud sampai kakinya bengkak karena cinta, terus kita ini siapa? Sampai merasa udah nggak butuh lagi? Jadi, ini dia rambu-rambu peringatannya. Kalau ada orang mulai meremehkan sholat, menganggap enteng hukum agama, terus ngerasa lebih hebat dari yang lain, bisa dipastikan pemahamannya tentang hakikat itu bukan maju, tapi udah tersesat. Sebagai penutup, coba deh bayangin metafora ini. Hakikat tanpa syariat itu ibarat awan tanpa hujan. Kelihatannya keren, tinggi di langit, tapi nggak pernah turun ke bumi buat numbuhin apa-apa. Cuma jadi pengetahuan yang mandul. Dan sebaliknya juga berlaku tentu saja. Syariat tanpa hakikat itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Gerakannya jadi mekanis, ketaatannya jadi kosong, nggak ada rasa cinta dan kehadiran di dalamnya. Keduanya itu mutlak butuh satu sama lain biar bisa hidup. Dan inilah kesimpulan terpentingnya. Hakikat yang sejati itu nggak akan pernah bikin kamu putus hubungan sama Allah. Justru sebaliknya, ia akan mengikat kamu lebih dalam lagi, lebih erat lagi. Dengan ikatan apa? Ikatan cinta dan rindu. Dan cara paling indah buat nunjukin ikatan itu ya, lewat ketaatan dan sujud yang tulus.